Haleluya, haleluya, puji Tuhan, ibu-ibu, selamat kita berjumpa kembali di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali beribadah walaupun hanya melalui online atau video, tapi biarlah kita mau buka hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 6 ayatnya yang pertama. Matius 6 ayatnya yang pertama dikatakan, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu." Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, menekankan bahwa mereka harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran, terhadap pendapat-pendapat daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang notabene mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal firman, tetapi mereka tidak melakukannya. Sehingga ada banyak hal yang Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya untuk tidak mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Sesungguhnya mereka menyampaikan kebenaran firman Allah, tetapi mereka tidak melakukannya. Dan inilah yang dilihat oleh Tuhan. Diingatkan kepada murid-muridnya, supaya mereka tetap waspada. Sebab ada dua dosa yang mereka lakukan dari orang-orang ini, dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang notabene mereka mengenal akan firman, bahkan mereka mengajar akan firman. Tetapi di dalam kehidupan mereka, di dalam tindakan mereka, perilaku mereka bertentangan dengan apa yang diajarkan. Sehingga dikatakan Tuhan, katakan jangan mengikuti mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga dikatakan ada dua dosa yang harus diperhatikan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yaitu dosa kemunafikan dan dosa pikiran-pikiran duniawi. Puji Tuhan, kita kembali. Di sini dikatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga.
Jadi apakah engkau memberi sedekah? Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji. Tuhan Yesus mengingatkan ini kepada murid-muridnya, memberi gambaran kepada hal ini, yaitu memberi sedekah. Dikatakan, jika kita memberi, janganlah engkau seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berdiri di lorong-lorong dan supaya mereka dilihat orang. Yesus katakan ini adalah kemunafikan. Karena Tuhan menegaskan di sini, jika engkau memberi, tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak boleh tahu. Sebab apa yang engkau lakukan ada upah. Ini merupakan satu peringatan buat saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Agar dosa kemunafikan itu jangan sampai merasuk di dalam kehidupan kita. Sebab dosa kemunafikan ini sudah merasuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Inilah yang diingatkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Sebagaimana satu contoh, jika kita memberi, jangan kita memberi seperti orang-orang Farisi yang berdiri di lorong-lorong supaya orang melihat. Artinya apa, saudara? Bahwa memberi itu baik. Tetapi tujuan memberi itu yang menjadi persoalan. Sekarang kalau kita lihat bagaimana tren yang terjadi, ada banyak orang-orang yang kaya memberi. Dan itu baik. Dikatakan memberi kepada yang lemah, itu baik. Tetapi yang menjadi persoalan, memberi tetapi mencari citra, atau memberi pamer, atau memberi mencari dukungan. Atau memberi supaya orang melihat status Anda, siapa diri Anda. Ini yang dikatakan oleh Yesus, dikatakan orang yang demikian adalah orang-orang yang munafik. Memberi pamer, supaya orang boleh melihat, nih saya memberi. Di-share supaya orang melihat. Sekarang lagi ngetren. Banyak ya kalau kita lihat di sosial media bagaimana orang-orang yang memberi itu memvideokan. Ada yang mungkin memberi dengan begitu banyak makanan-makanan, dengan mungkin ada yang memberi dengan ribuan, ratusan, puluhan ribu, sesuai dengan kemampuannya. Dan dia akan mendapat pujian. Orang akan mengatakan, wah hebat ya orang itu. Wah dia kaya. Wah dia baik. Itulah pujian yang diberikan oleh manusia. Tetapi yang Tuhan katakan, engkau akan mendapatkan upah di kerajaan Allah. Jika tanganmu yang kanan memberi, tangan kirimu tidak tahu.
Tetapi kalau engkau memberi dan semua orang tahu dan melihat sehingga memberikan pujian, itulah berkat yang engkau terima sebagai upah yang ada di dunia ini. Mendapat pujian dari orang lain, mendapat pujian dari manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kembali di dalam ayat yang kedua, dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ketika kita memberi, semua orang tahu Anda akan dipuji, mungkin Anda akan didukung, mungkin Anda akan dihormati. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa itulah upahmu. Apalagi kalau mencari pencitraan. Itulah upahmu. Dunia mengakui. Mungkin Anda akan mendapat dukungan itu. Mungkin akan mendapat kehormatan itu. Mungkin akan mendapat pujian itu dari manusia. Tetapi itulah upahmu. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan berbuat demikian. Sebab itu sama dengan orang yang munafik. Saudara, kalau kita cerna, kita perhatikan tentang firman Tuhan ini. Ada satu rahasia yang dalam yang saya lihat di sini, di mana dikatakan bahwa memberi itu harus datang dari kasih. Harus berdasarkan kasih. Kalau kita mau menerima upah yang dari surga, upah yang dari Allah, bukan karena kemunafikan. Berarti saudara, firman Tuhan ini mengajar kepada kita, kita tidak perlu pujian dari manusia. Tetapi kita perlu pujian daripada Allah. Sebab pujian dari manusia hanya di dunia ini. Tetapi kalau pujian dari Allah adalah satu kehormatan dan kemuliaan di mana kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya kalau kita pelajari di sini, ini adalah masih berkaitan dengan khotbah Yesus di pasal sebelumnya, yaitu di bukit. Kembali Tuhan mengingatkan hal ini kepada murid-muridnya. Sebab dikatakan bahwa munafik itu adalah dosa. Kita tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Munafik itu adalah di luar dengan di dalam berbeda. Penampilan di luar dan penampilan di dalam berbeda. Apa yang ada di hati dengan apa yang ditampilkan di luar tidak sama. Seperti seorang aktor, kalau kita lihat aktor atau seorang yang memakai topeng, ya, ketika dia memakai topeng, muka aslinya tidak sama dengan apa yang ditampilkan dengan muka yang ada di topeng itu.
Itulah kemunafikan. Jadi apa yang di dalam tidak sama dengan apa yang di luar. Dan itu yang diingatkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Jika engkau memberi, jangan seperti orang munafik. Hanya mau dipuji, hanya mau dihormati oleh dunia ini. Dan mungkin Anda akan dihormati dan mungkin Anda akan dapat dukungan, tetapi sampai di situ. Berkatnya hanya sampai di situ. Tetapi saya percaya kepada saya dan saudara, kita mau menerima berkat yang dari Allah sampai kepada kerajaan yang kekal. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang munafik. Kita lihat di dalam Matius 23 ayatnya yang ke-13. Matius 23 Matius 23 ayatnya yang ke-13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ayat yang ke-14 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Waduh, ini firman Tuhan keras, saudara. Tetapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara. Dikatakan bahwa orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang menutup pintu-pintu kerajaan sorga. Dan di sini dikatakan celakalah. Saudara, kalau celaka itu artinya berbahaya. Ya. Kalau orang mendapatkan kecelakaan, ada dua hal. Luka-luka atau mati. Sakit atau mati. Dan itu tidak mengenakan. Tetapi firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita diingatkan supaya pintu-pintu kerajaan Allah itu, pintu-pintu kerajaan surga itu tidak tertutup karena kemunafikan, karena perilaku kita yang tidak berkenan kepada Allah. Dan itu sangat merugikan, saudara. Tapi puji Tuhan, firman ini selalu datang kepada kita mengingatkan untuk kita hidup lebih hari, lebih taat kepada Tuhan.
ke-14 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Janda-janda artinya perempuan, saudara. Jadi kalau ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi atau hamba-hamba Tuhan yang datang, menelan di sini berarti datang menghampiri. Dikatakan celaka. Kalau duda dan janda bertemu, bersahabat, itu baik. Atau mereka mau membuat satu hubungan di dalam pertemanan, di dalam persahabatan, atau mungkin lebih pribadi, duda dan janda itu baik. Tetapi bagaimana dengan orang yang sudah berumah tangga, lalu berhubungan dengan janda? Itulah yang dikatakan oleh Tuhan, menjadi munafik. Saudara, munafik itu Tuhan katakan dosa. Kalau toh ini sampai terjadi, akan menjadi munafik. Munafik bagi orang yang sudah berkeluarga lalu berhubungan dengan seorang janda. Baik orang yang berkeluarga itu akan munafik dengan istrinya, akan munafik dengan lingkungannya, bahkan juga janda itu akan munafik dengan lingkungannya. Sebab hubungan ini adalah hubungan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ini adalah satu teguran, satu peringatan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Untuk jangan melakukan hal itu. Sebab potensi itu akan ada. Tetapi bagaimana jika kita memiliki iman yang sungguh dan taat kepada Tuhan? Karena di sini dikatakan, kita tidak akan mendapatkan upah. Sudah bekerja dengan baik, sudah melayani dengan sungguh-sungguh, tetapi kita hidup di dalam kemunafikan. Dan inilah yang diingatkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya untuk tidak melakukan itu, supaya pintu-pintu kerajaan Allah tidak tertutup bagi mereka, bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sidang jemaat. Kita diingatkan bahwa tujuan akhir kita akan hidup bersama dengan Tuhan, supaya pintu kerajaan Allah itu terbuka, dan saudara dan saya pada saatnya dikatakan, silakan masuk. Oh, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan mau supaya ketika kita memberi, kita mau memberi dengan tulus. Kita mau memberi dengan kasih. Sebab setiap perbuatan yang baik itu ada upah. Di dalam Mazmur 19 ayatnya yang kedua.
Mazmur 19 Mazmur 19 ayatnya yang ke-12. Mazmur 19 ayat yang ke-12 di sini dikatakan, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang sangat besar. Kembali bahwa Raja Daud bersyukur dan berterima kasih bahwa bahwa Tuhan memperingatkan dia. Ketika dia berbuat salah diperingatkan oleh Tuhan. Sebab manakala dia sadar dan taat, kembali kepada jalan yang benar, di sana dikatakan ada upah yang besar. Jadi upah yang besar itu manakala kita mau hidup di dalam firman-Nya, mau hidup taat sesuai aturan Tuhan. Haleluya. Dan biarlah apa yang kita lakukan selalu datang dari hati yang jujur, hati yang penuh dengan kasih. Ketika kita memberi, kita mau memberi dengan kasih. Tidak perlu orang tahu. Mazmur 7 ayatnya yang ke-16. Mazmur 7 ayatnya yang ke-10. Yang ke-11 ya. Mazmur 7 ayat yang ke-11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan. Dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Luar biasa Tuhan itu, saudara. Kalau kita tulus hati, kita melakukan segala sesuatu dengan tulus hati, maka Allah lah yang akan menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Bahkan Dia menjadi pelindung di dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan Dia adalah Allah yang hak, adalah hakim yang adil. Jadi marilah kita melakukan hal-hal apapun yang kita kerjakan. Teristimewa di dalam pasal ini, Yesus kembali mengingatkan
Ketika kita memberi, biarlah kita memberi dengan tulus hati. Bukan memberi karena supaya orang tahu. Bukan memberi karena pencitraan. Bukan memberi karena dukungan, mencari dukungan. Tetapi kita memberi karena kasih. Mengasihi orang yang lemah. Saudara, di dalam situasi saat ini, pandemi COVID-19, sudah banyak hal yang terjadi. Ya, baik orang yang sakit, baik mungkin orang yang kehilangan pekerjaan, baik yang bisnisnya mungkin tidak berjalan dengan mulus, sehingga mungkin bagi orang-orang yang memiliki berkat yang lebih dan mau memberi, tetapi biarlah itu pemberian itu diberikan dengan tulus hati. Karena benar bahwa memberi kepada orang yang lemah itu juga adalah satu kewajiban di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 112 ayatnya yang ke-9. Kita lihat di sana. Mazmur 112 ayatnya yang ke-9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Memberi kepada orang-orang yang lemah itu adalah kewajiban bagi orang-orang, bagi anak-anak Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa orang yang memberi kepada orang-orang yang miskin itu adalah kebajikan, kebaikan. Dan apresiasi yang akan diterima dikatakan tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ada berkat yang Tuhan berikan, yaitu kemuliaan yang datang dari Tuhan. Jadi ada penghargaan yang Tuhan berikan. Artinya apa, saudara? Di rumah, di dunia ini Anda dapat apresiasi, tapi terlebih lagi datang dari Allah. Itu yang paling penting. Ketika kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Sebab kemuliaan dunia ini hanya sementara. Hanya sementara, saudara. Tetapi kemuliaan yang dari Tuhan itu luar biasa. Kemuliaan, kebesaran, anugerah yang datang dari Tuhan. Haleluya. Dikatakan memberi sedekah itu juga adalah kebenaran. Amsal 10 ayatnya yang ke-12. Amsal 10 maaf ayatnya yang kedua.
Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Kalau kita memiliki banyak harta tetapi itu berasal daripada korupsi atau berasal dari merampok, menipu, di sini dikatakan tidak berguna, akan hilang. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Jika kita memberi sedekah kepada orang-orang yang lemah dengan hati yang tulus, dikatakan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan dari maut, diselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan dari dosa. Ayat yang ketiga di sini dikatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Jadi yang harus kita kejar adalah kebenaran. Sebab di dalam kebenaran itu kita akan peduli kepada orang-orang yang lemah. Kita akan memiliki kasih. Kasih yang berasal dari dalam. Dari hati yang paling dalam. Sebab ketika kita melakukan sesuatu yang berasal dari hati yang paling dalam, saudara, itu tidak membuat Anda mengharapkan sesuatu balik. Karena Anda memberi dengan hati yang tulus. Terlebih kepada orang yang lemah. Kalau orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang susah, ketika kita memberi, lalu mereka tidak dapat mengembalikannya. Maka itulah berkat yang Tuhan berikan, Tuhan yang akan menyelamatkan engkau dari segala mara bahaya, bahkan dari maut sekalipun. Ada pembelaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, jika kita mau hidup di dalam kebenaran. Tidak mudah, tetapi ini adalah perintah supaya pintu-pintu kerajaan surga itu terbuka. Inilah yang diperingatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, supaya dosa kemunafikan itu dan dosa pemikiran duniawi itu hendaknya ditinggalkan dan hendaknya jangan dilakukan. Sebab kita sudah dibawa oleh Tuhan dari kehidupan dunia yang gelap ini untuk masuk di dalam terang Tuhan yang ajaib. Agar kita selalu mau hidup sesuai dengan firman-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Sebab itu kita kembali kepada Matius 5. Kembali ke pasal yang pertama. Matius yang kelima.
Matius yang ke-6. Yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Jika kita memberi, dikatakan hendaklah kita memberinya dengan tersembunyi. Dengan orang-orang supaya orang-orang tidak tahu apa yang kita lakukan. Sebab dikatakan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, maka Bapa yang di surga, Bapa yang melihat yang tersembunyi itu, yang akan membalas segala kebaikan, yang akan memberkati kehidupan saya dan saudara. Yang terlebih kita akan menikmati hal-hal yang indah di dalam kehidupan rohani kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Supaya apa yang kita kerjakan di dalam kita beribadah kepada Tuhan adalah menjadi ibadah yang murni. Ibadah yang berkenan kepada Allah. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-27. Yakobus 1 ayatnya yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tadi di dalam Matius 23, Yesus memperingatkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka mengunjungi janda-janda. Dan yang dalam artinya bahwa mereka mengunjungi mempunyai maksud yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi di sini Tuhan ingatkan kembali bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Artinya bahwa ketika kita mengunjungi mereka, tujuannya adalah bahwa kita mengasihi mereka. Bukan merupakan tujuan yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau tujuan-tujuan yang munafik. Itu yang tidak boleh menurut Allah. Tetapi jika kita memiliki tujuan dengan kasih, memperhatikan mereka, orang-orang yang lemah, itu menjadi ibadah yang murni di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, di tempat kita janda-jandanya kaya-kaya ya. Banyak yang kaya-kaya. Kalau toh ada yang mungkin sedikit kurang beruntung, masih tetap banyak berkat. Setiap bulan masih terima berkat. Ya. Masih terima sembako setiap bulan. Tetapi kita mengucap syukur bahwa janda-janda di tempat kita banyak yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak perlu untuk
menerima sumbangan. Bahkan banyak yang memberi dengan kelimpahan. Puji Tuhan. Dan biarlah apa yang kita kerjakan di dalam kita memberi kepada sesama kita, biarlah itu selalu datang dari hati kita yang tulus, sehingga apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Allah. Dan biarlah bagi kita, orang-orang, bagi anak-anak Tuhan, melakukan ibadah yang sungguh-sungguh. Salah satunya adalah mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Bagian daripada kita peduli kepada saudara-saudara kita yang mungkin memerlukan pertolongan dan perhatian, bahkan berkat yang dapat kita salurkan. Puji Tuhan, sebab di sana ada upah. Dan upah yang diberikan oleh Tuhan itu adalah luar biasa. Puji Tuhan, yang terakhir kita lihat di dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sehingga dikatakan, kalau kita memberi kepada orang yang lemah, orang lemah itu tidak dapat membalasnya. Tetapi Tuhanlah yang akan membalasnya. Tadi dikatakan dari tempat yang tersembunyi, Tuhan akan melihat dan membalasnya. Dialah yang akan memberikan upah ketika kita melakukan, ketika kita memberi dengan hati yang tulus. Sehingga pada akhirnya, ketika pada saatnya hari agung itu tiba, dikatakan pada hari kebangkitan orang-orang benar, kita akan berbahagia. Luar biasa, saudara. Dan itulah yang menjadi tujuan kita. Itulah yang menjadi peringatan bagi murid-murid yang disampaikan oleh Yesus. Untuk selama pengiringannya kepada Tuhan, waspada dengan hal-hal ini. Waspada dengan kemunafikan. Waspada dengan pikiran duniawi. Waspada dengan hal-hal yang menyimpang. Supaya pada saatnya nanti, pada hari kebangkitan orang-orang benar, maka pintu-pintu surga itu akan terbuka. Dan saudara dan saya yang taat kepada firman akan masuk bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Menjadi peringatan, menjadi pelajaran, menjadi kekuatan untuk kita lebih memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di mana ada kejujuran, di mana ada ketulusan, di mana tidak ada kemunafikan, maka berkat atau upah itu akan diberikan oleh Allah sendiri. Sehingga pintu-pintu surgawi itu terbuka buat saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan. Haleluya.